Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Elita Riani bisa bertemu dengan adik-adik dalam pembelajaran IPS kelas 8 dengan pokok bahasan kali ini, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Dan subpokok bahasannya interaksi antar negara-negara ASEAN. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Dalam pembelajaran yang sudah kalian pelajari, diketahui bahwa Asia ini terdiri menjadi beberapa kawasan, yang mana salah satunya adalah Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara terdiri dari 11 negara, yang mana dari 10 negaranya mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Mari kita lanjutkan materi kita mengenai interaksi antar negara ASEAN. Dan kita akan mempelajari yang pertama pengertian kerjasama, faktor pendorong, dan faktor penghambat kerjasama negara ASEAN. Dan yang kedua, bentuk-bentuk dari kerjasama antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu setelah kalian melaksanakan pembelajaran, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan makna kerjasama antar negara ASEAN, dan yang kedua menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Pengertian kerjasama, faktor pendorong dan penghambat kerjasama negara ASEAN. Kerjasama memiliki arti saling berhubungan, saling membuat jalinan kesepakatan, dan saling mendukung untuk kepentingan bersama. Jadi, kerjasama antar negara ASEAN adalah hubungan saling menjalin kesepakatan antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara, baik formal maupun non-formal. Formal artinya resmi, non-formal artinya tidak resmi. Faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN diantaranya yang pertama faktor kesamaan nasib dan sejarah. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa dulu negara-negara di Asia Tenggara pernah mengalami masa penjajahan, kecuali Thailand. Yang kedua, faktor kedekatan geografis. Kita yang 11 negara ini lokasinya saling berdekatan, hanya dipisahkan oleh selat dan laut-laut yang sempit. Bahkan ada negara yang secara daratannya menyatu, yaitu contohnya Indonesia dengan Brunei Darussalam. Yang ketiga, faktor strategis kawasan. Kita negara Asia Tenggara ini berada secara geografisnya di antara 2 benua dan 2 samudra. Inilah yang memudahkan kawasan Asia Tenggara itu mudah dijangkau. Dan yang keempat, faktor pendorong dari kerjasama antar negara ASEAN yaitu persamaan dan perbedaan potensi sumber daya alam. Faktor penghambat kerjasama negara ASEAN. Yang pertama, perbedaan ideologi. Ideologi itu adalah suatu ide, prinsip atau gagasan. Yang kedua, perselisihan atau konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif. Apa itu kebijakan? Kebijakan itu suatu pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau pemerintahan. Protektif artinya melindungi. Jadi kebijakan protektif adalah kebijakan dari pemerintah suatu negara untuk melindungi kepentingan rakyatnya di dalam negerinya dan juga meningkatkan daya saing di negaranya tersebut. Sebagai contoh, pemerintah negara kita itu membatasi impor dari hasil pertanian negara-negara lain. Kenapa? Karena hal ini nanti akan bisa mengurangi pendapatan daripada masyarakat negara kita sendiri. Memang kebijakan protektif itu dampaknya kurang baik terhadap hubungan antar negara. Contohnya di sini bisa kalian lihat ada beberapa komoditas yang memang dikurangi untuk diimpor ke negara kita.
Yang keempat, perbedaan kepentingan. Bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama, kerjasama di bidang sosial dan budaya. 2. Kerjasama di bidang pendidikan. 3. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. 4. Kerjasama di bidang ekonomi. Pertama, kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama di bidang ini dilaksanakan oleh COSD, Komite on Social Development. Beberapa contoh kerjasamanya, yang pertama perluasan kesempatan kerja, yang kedua program peningkatan kesehatan, 3. Pesta olahraga di Asia Tenggara yang kita sebut dengan SEA Games, dan yang keempat pertukaran budaya serta seni, dan masih banyak lagi kerjasama di bidang sosial budaya yang lainnya. 2. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan dilaksanakan baik secara bilateral, kerjasama antar dua negara, maupun secara multilateral, kerjasama di antara beberapa negara. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatnya daya saing internasional. Di antara contohnya yaitu yang pertama, diberikannya beasiswa pendidikan bagi siswa-siswa di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, diadakannya forum pertemuan guru atau ASEAN Council of Teachers Convention yang pernah dilaksanakan di Denpasar, Bali pada tahun 2012. Dan yang ketiga, yaitu adanya Olimpiade di bidang pendidikan pada taraf regional Asia Tenggara, yaitu dilaksanakannya Olimpiade Sains pada tahun 2015. Bentuk kerjasama berikutnya adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Berikutnya, kerjasama di bidang ekonomi. Contohnya di sektor industri. Yang kedua, cadangan pangan. Maksudnya di sini adalah ada beberapa negara Asia Tenggara yang dikenal sebagai lumbung beras. Contoh, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, yang mana negara-negara ini ketika ada kondisi darurat bisa membantu kepada negara-negara yang lainnya. Yang ketiga, perdagangan bebas ASEAN, AFTA, ASEAN Free Trade Area. Barang-barang hasil produksi negara-negara Asia Tenggara bebas untuk masuk atau diperdagangkan di negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Adik, pertemuan kita pada kali ini dicukupkan dulu sampai sini. Ada tugas individu dan juga ada refleksi. Tugas individunya yaitu silahkan kalian isi pada kolom negara-negara ASEAN mengenai komoditas impor dari negara tetangganya, yang mana hal ini nanti akan saling mempengaruhi interaksi antar negara ASEAN. Dan refleksi pembelajaran kita kali ini yaitu setiap wilayah memiliki keunggulan dan juga keterbatasan potensi. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kerjasama atau interaksi. Dalam hal ini yaitu interaksi antar negara ASEAN. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran IPS kelas 8 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.